Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jakarta Selatan, pakai pakaian bahan katun, nemu besan orang Pondok Indah. Salam persahabatan dari saya Ustaz Pantun. Semoga ya Allah semua kami punya urusan selalu engkau buat mudah. Amin. Kembali lagi di HP Hikmah Pantun bagian JJS, jejak-jejak sejarah. Nah, kali ini saya mau cerita tentang perihal seorang yang bernama Abdullah ibnul Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Singkat kata, Abdullah ibnu Mubarak begitu selesai melaksanakan ibadah haji, udah menyelesaikan hari Armina, Arafah, Mina, itu kalau udah begitu saudara yang udah ngerasain bisa ditanya. Yang belum ngerasain semoga asbab kita yang ngaji begini Allah izinkan bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu haji ke Baitullah. Itu lega, nyaman, kayak selesai ujian dengan hasil yang mumtaz. Di saat Abdullah ibn Mubarak sedang ibadah di Masjidil Haram. Kemudian Allah hadirkan bayangan padanya di mana terlihat gambaran sedang berdiskusi atau berdialog dua malaikat yang dimana dialognya mengatakan, kamu tahu nggak yang haji tahun ini berapa orang? 600.000 orang. Kamu tahu nggak dari 600.000 orang yang keterima berapa orang? Nggak ada yang keterima. Yang keterima di sini nggak ada. Yang keterima cuma satu. Dan orangnya lagi nggak di Mekah. Orangnya lagi nggak di Madinah. Orangnya lagi di kampung halamannya. Ikhwafillah, biar nggak ragu-ragu, ini cerita ini Al-Fakir dapat baca di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, buah karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari tentang bab hak-hak dalam menghormati tetangga. Ya takutnya ragu dari mana keterangannya. Jelas ya? Saya teruskan. Kemudian ditanya siapa ya orang yang keterima tuh lagi di kampung halamannya. Namanya Muafak. Apa pekerjaannya? Tukang penjual kue serabi. Di mana tinggalnya? Di Damsyik, Damaskus. Begitu Abdullah ibnu Mubarak sadar, ya Allah, berarti dari 600.000 orang di dalamnya ada dirinya. Termasuk dirinya nggak keterima. Sementara yang keterima, orangnya lagi di kampung halamannya. Dan dengan sebab dia keterima, yang lain yang lagi pada haji, keterima dengan sebab amalannya. Kondisi tahun seperti itu belum sebanyak manusia seperti sekarang. Maka Abdullah ibn Mubarak memutuskan diri untuk berangkat mencari si Muafak ini. Dengan niat yang kuat, Allahu Akbar, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Allah izinkan ketemulah di mana Syekh Abdullah ibn Mubarak dengan Muafak ini. Berdialoglah beliau. Wahai Tuan, Tuan punya amalan apa? Kata Syekh Abdullah ibn Mubarak kepada Muafak. Tuan nggak berangkat haji, tapi yang pada hajian di Mekah, Madinah, keterima dengan sebab amalan Tuan. Oh, saya nggak punya amalan apa-apa, Tuan. Ada niatan tahun ini haji. Oh, kalau bicara haji sesudah niat, udah berazam lama. Saya kumpulin tuh dari hasil pekerjaan saja uang untuk ongkos naik haji. Tahun ini mestinya kami berangkat. Tapi anak kejadian, akhirnya saya nggak jadi berangkat. Apa kejadiannya? Dia ceritakan. Aku punya istri sedang hamil. Dan dalam kondisi ngidam, mencium bau masakan yang begitu sedap. Dia ngomong sama saya sebagai suami, namanya istri sedang ngidam, menginginkan bau masakan yang begitu sedap. Kan bahasanya kalau nggak dituruti nanti pamali. Berangkatlah Muafak mencari sumber masakan yang diingini oleh istrinya sedang ngidam ini. Ke rumah sebelah nggak ada. Ke rumah sebelah nggak ada. Ke rumah sebelah nggak ada. Ternyata sumber makanan ini muncul dari sebuah gubuk yang ada di penghujung untuk menuju ke hutan. Dia pun beranikan diri untuk mengetuk pintu gubuk tersebut. Dia beri salam. Salamnya kejawab, pintu terbuka. Keluarlah ibu Parubaya yang keluar dari gubuk tersebut. Di mana Muafak katakan, wahai ibu, istriku sedang hamil muda dan ngidam.
bau masakan muncul dari sini. Istriku pengen banget. Tolong kalau ibu berkenan supaya memberikan asar sekedar menghilangkan penasaran yang ada pada kondisi istriku. Maka si ibu ini menjawab, wahai Tuhan, hazalahmun halalulana wa haramun alik. Ini daging halal buat kami, tapi haram buat Tuhan. Bingung muafak. Kok buat kami haram, buat ibu halal? Diceritakanlah bagaimana kondisi tetangganya ini, wahai Tuhan. Anak saya anak-anak yatim yang udah lebih di 3 hari nggak makan. Lapar, minta makan ke tetangga nggak ada ngasih. Sayangnya seorang ibu sama anak, daripada anak saya pada mati kelaparan, kemarin sore saya putuskan masuk ke dalam hutan. Dan di hutan yang saya dapatkan ada bangkai keledai. Dalam kondisi kedaruratan, di mana untuk menyambung kehidupan, maka saya ambil bangkai tersebut. Ini yang sedang saya olah, yang sedang saya masak, yang Tuhan minta untuk menghilangkan penasaran yang ada pada si Tuhan. Ini adalah bangkai Tuhan. Halal buat kami, tapi haram untuk Tuhan. Mendengar cerita tetangga muafak ini sedih, saudara. Ya Allah, langsung dia pulang. Duit buat berangkat naik haji diambil tuh sebagiannya, disamperin ke tetangganya, diberikan kepada ibu tetangga ini. Wahai ibu, jangan kau kasih makan bangkai anak-anak yatim kamu. Ini uangnya aku hadiahkan buat kamu. Belikan makanan yang layak untuk anak-anak kamu. Ya Allah, muafak nggak jadi hajian ke Mekah. Ya Allah, ya Allah, semoga bakti di mana berbaik kami kepada tetangga begini Allah menjadi juga nilai pahala haji yang kau terima ya Allah. Cukup ya Allah hajiku di depan pintu tetanggaku untuk menyenangkan hati tetanggaku. Itu yang aku kerjakan. Ikhwafillah rahimakumullah. Ternyata kelihatannya sepele, tapi luar biasa. Amalan muafak ini yang sehingga yang pada hajian pun keterima dengan sebab dia berbuat baik sama tetangganya. Ya Allah, mudah-mudahan diri ini kita sama tetangga, Nabi menyinggung, bukan dikatakan orang beriman, kata Nabi, yang dia nggak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Ya Allah, bimbing diri ini, semoga dalam kehidupan bertetangga, ya Allah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, pagi-pagi udah nyampe Empang 3, gemar selalu berbagi sesama tetangga. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.